DP 0 pun realisasinya menurut pandangan kami 0 besar lah. LRT pun tidak sejengkal bertambah. ITF pun tidak ada yang bertambah kenyataannya. Ini tahun terakhir Pak Gubernur. Apa iya penggunaan APBD-nya seperti ini? 3 mahakarya Anies Baswedan menampar keras wajah PSI, teman-teman. Yuk kita akan bahas bagaimana kekuatan Pak Anies dan prestasi Pak Anies Baswedan kala menjadi Gubernur Jakarta. Kalau kita melihat perjalanan Anies di Jakarta ini sungguh membuat kita itu miris ya. Kenapa? Karena Pak Anies seolah-olah berjalan sendiri, teman-teman. Banyak sekali musuh dan serangan yang diberikan kepada Pak Anies kala beliau menjadi Gubernur Jakarta. Kritikan, serangan dari berbagai kalangan saat itu ya, membuat Pak Anies ya pasti resah dan gelisah. Namun karena kekuatan, keteguhan, hingga kesetiaan Pak Anies terhadap konstitusi ya, beliau tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dan PSI kala itu menjadi partai oposisi beliau ya, bagaimana kerap kali memberikan serangan demi serangan terhadap Anies Baswedan. Namun ya, hal tersebut Pak Anies anggap sebagai vitamin, sebab kritik itu adalah sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk membangun dan memperbaiki setiap kesalahan. Dan kritikan-kritikan dari PSI ini kala itu, teman-teman, ya sangat keras sekali. Namun setidaknya ada 3 mahakarya Anies Baswedan yang menampar keras wajah PSI. Apa saja mahakarya tersebut? Oke, kita langsung sebutkan. Yang pertama adalah JIS, Jakarta International Stadium. Bagaimana JIS ini, teman-teman ya, sangat pro dan kontra kala itu. Bagaimana pembangunan JIS yang mulai dari nol ya. Dan JIS ini dibangun pada saat COVID, teman-teman. Pak Anies sudah mengatakan bahwa JIS begitu banyak tantangan ya, dari lawan politik, kemudian bagaimana COVID pada saat itu ya. Namun Pak Anies mengatakan di beberapa kesempatan di podcast, Pak Anies mengatakan bahwa pada saat pembangunan JIS, para pekerjanya, teman-teman, ada di dalam JIS tersebut ya, tidak kemana-mana, sebab semua ini pada saat itu PPKM ya. Itulah perjuangan para pekerja-pekerja di JIS kala itu. Namun luar biasanya JIS terbangun sampai detik ini itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Jakarta. Dan kemudian mahakarya yang kedua adalah bagaimana Pak Anies Baswedan membangun Formula E ya, sirkuit Formula E yang benar-benar menjadi sarangan empuk bagi para pembenci Pak Anies kala itu. Bagaimana PSI ketua umumnya pada saat itu adalah Giring Niji, teman-teman ya, penyanyi Giring Niji pada saat itu datang ke tempat sirkuit ya. Beliau pada saat itu memberikan pernyataan-pernyataan yang menohok ya tentang sirkuit Formula E ini. Namun tamparan keras ya, lagi-lagi mahakarya Anies ini membuat Giring Niji pada saat itu ya pasti kelabakan, teman-teman. Karena JIS dibangun kurang lebih 40 atau 50 hari, namun itu selesai ya. Itulah kehebatan dari manajemen. Kalau kita lihat mahakarya yang ketiga ya, yang tidak kalah adalah bagaimana JPO ya, yaitu jembatan penyeberangan orang yang sangat estetik, sangat indah, membentang di kota Jakarta. Dan sampai detik ini ya, JPO tersebut membuat semua mata memandang ya, membuat masyarakat itu senang ketika bukan hanya menyeberang tapi menjadi tempat swafoto bagi masyarakat. Dan inilah menjadi ikonnya Jakarta, teman-teman. Dan 3 mahakarya ini yang saya sebutkan adalah sebagian kecil. Lebih banyak lagi mahakarya Anies Baswedan di Jakarta ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Keberhasilan Pak Anies inilah yang membawa beliau menjadi calon presiden di 2024 kemarin. Sebab kalau tidak hal tersebut, teman-teman ya,
siapa yang kenal Anies ya kan? Pak Anies adalah sosok yang inspiratif, bukan hanya dikenal sebagai mantan gubernur Jakarta, tetapi beliau adalah pernah menjadi Menteri Pendidikan yang secara langsung berkontribusi dalam pendidikan nasional. Dan kalau kita melihat bagaimana beliau, kalau tidak salah teman-teman, ya adalah pencetus kurikulum K13 pada saat itu ya. Dan Pak Anies Baswedan lah pencetusnya. Dan banyak sekali teman-teman. Dan banyak yang menduga juga bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah pengangguran dan sebagainya. Dan itu dipatahkan oleh aktivitas-aktivitas Anies Baswedan yang sampai detik ini sangat-sangat padat kalau kita melihat ya bagaimana Pak Anies Baswedan datang ke kampus-kampus menjadi pembicara ya itu adalah kehebatan Pak Anies teman-teman. Beliau memang sampai saat ini ya belum ada partai. Beliau belum ada yang namanya tempat menaungkan politiknya ya. Karena beliau sangat-sangat menghitung apa untung dan ruginya ketika masuk ke partai yang sudah ada. Namun doa kita kepada Pak Anies adalah agar beliau membuat partai sendiri ya kan untuk kendaraan politiknya ke depan. Kalau bergabung di partai yang sudah ada ya tentu itu Pak Anies tidak bisa menjadi ketua umumnya ya. Dan kita langsung ke PSI teman-teman. Bagaimana PSI sampai detik ini ya entah berapa tahun PSI berdiri belum masuk ke Senayan ya. Karena mereka gagal lolos mencapai ambang batas presidensial. Dan kalau kita lihat teman-teman ya ketua umumnya adalah sekarang itu Kaisang ya, Kaisang Pangarep yang notabene adalah anak mantan presiden ketujuh yaitu Joko Widodo dan Kaisang ini sedang mencalonkan lagi teman-teman sebagai ketua umum PSI. Apakah 2029 nanti PSI akan anjlok lagi seperti tahun 2024 kemarin? Ya itu kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kali ini adalah bagaimana Anies Baswedan menjadi daya tarik bagi politik di Indonesia. Bagaimana beliau masih menjadi ancaman bagi Prabowo Subianto ataupun Gibran ya. Ancang-ancangnya Prabowo ini akan maju di Pilpres 2029 teman-teman. Dan siapa lawan terkuat Prabowo ini? Tentu adalah Anies Baswedan ya. Jika Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 nanti ya wassalam ya. Prabowo pasti akan kesusahan melawan Pak Anies apalagi saat ini banyak masyarakat yang tidak puas ya dengan kinerja Pak Prabowo dan menteri-menterinya yang selalu blunder. Bagaimana Menteri Bahlil ya yang notabene asal beliau dari Papua, kemudian Raja Ampat dirusak oleh tambang nikel ya kan. Bagaimana Aceh ya, Pulau Aceh menjadi sengketa bersama dengan Sumatera Utara. Bagaimana menurut kalian?